Ayo guys, mulai. Mulai guys. Nggak masuk bisa depan meja apa aja Lina. Harap misi observer. Coba seperti ini muncul. Mulai. Jadinya baik adik-adik. Oh, kok adik-adik sih? Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membuka dulu pelajaran ini dengan membacakan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? So, pimpin teman-teman berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Mesya Adinda, Muhammad Fahmi Farhani hadir. Misrina Nur Mahdiyah hadir semua ya? Hadir semua. Bagus. Baik teman-teman, Bapak sudah membagikan PPT-nya, bisa lihat di handphone masing-masing. Ada di situ materi tentang ketentuan sholat. Ada? Langsung jelas ini. Bebas. Itu sesuai dengan itunya apa? RPP-nya gimana awalnya? Ulang kamu jangan lihat PP nah. Oh. PP-nya sama aja ya. Baik, langsung ke slide pertama. Ih, ada yang telat, Pak. Siapa yang telat? Boleh masuk. Pak Deden. Kenapa? Begadang ya kamu ya? Begadang? Iya Pak. Ngepus. Baik, bisa langsung dibuka PPT-nya, ada di grupnya masing-masing tentang ketentuan sholat. Nah, ada di situ di slide kedua tentang tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran ini tentang ketentuan sholat ini, peserta didik dapat mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam ketentuan sholat ini. Terus yang kedua ada peserta didik dapat mempraktekannya dalam sholatnya di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mempelajari ketentuan sholat ini, peserta didik akan dapat mengetahui ketentuan sholat, apa saja yang dimaksud dengan ketentuan sholat. Terus peserta didik dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya dalam sholat. Terus ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, Bapak akan membentuk kelompok. Kan ini ada 4 orang, bisa dibagi 2 kelompok, 1 kelompok 2 orang.
Terus yang kedua ada penjelasan materi. Terus yang ketiga ada mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat ada kuis, mengerjakan kuis. Nanti Bapak kirim linknya. Terus ada evaluasi dan tentang kesimpulan. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, membentuk kelompok. Sok dipimpin ke ketua kelas, bagi kelompok, 2 kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Sok dibagi-bagi ke ketua kelas. Kami, saya sama Kang Deden. Tadi yang telah, Nah, ya Bapak. Terus Teh sama Teh Mesya ya. Terus langkah-langkah yang kedua ada penjelasan materi dari Bapak. Seperti yang ada di PPT, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat. Ketentuan sholat. Di situ ada di PPT, ketentuan sholat ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan rukun, dan ada yang disebut dengan syarat. Sebelum ke materi, coba ada nggak anak-anak yang bisa menyebutkan dalil tentang sholat itu wajib hukumnya? Dalil Al-Quran atau dalil hadis tentang sholat itu wajib hukumnya? Boleh acungkan tangannya. Baik, coba apa? Aqimus sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Terus ada yang lain tentang wajibnya sholat? Ya, sholat di masjid. boleh. Terus ada lagi Raka'u ma'roki. Warfa'u ma'aroki'in. Ada yang tahu perbedaan antara rukun sama syarat? Antara rukun sama syarat, ada yang tahu perbedaannya? Rukun itu susunan daripada sholat itu sendiri. Kalau syarat itu dia menyertai daripada rukun. Nggak bisa. Kalau lebih singkat, rukun itu ya ketentuan yang harus ada di dalam sholat. Syarat itu ketentuan yang harus ada di luar sholat. Ma wajibkan wassalam di dalam. Ini di luar. Terus langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rukun sholat. Ada arkan sholat. Arkanu bentuk jama dari rukun. Kalau rukun itu satu rukun, kalau arkan itu banyak pirang-pirang rukun. Kan kalau bahasa Indonesia pirang-pirang macam-macam rukun. Arkanus sholat, macam-macam rukun sholat. Di PPT dituliskan arkanus sholat itu terbagi 3 secara globalnya. Terbagi 3, ada yang disebut rukun qauli, ada yang disebut rukun qauli, terus ada yang disebut rukun fi'li,
qalbi. Ada yang tahu jumlah rukun salat itu seberapa? 17 menurut kitab Safinatun Najah. Yang 17 itu dibagi ke dalam 3. Dibagi 3. Rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun salat yang pertama ada niat. Niat merupakan kategori dari rukun mana kira-kira? Rukun qalbi. Yang pertama ada niat. Terus yang kedua, setelah niat berdiri. Bagi yang mampu kira-kira di fi'li berdiri. Terus yang ketiga ada takbir. Kira-kira masuk ke mana? Qauli di mana misalnya? Takbir. Terus yang keempat ada benar kayak apa? Baca Al-Fatihah. Sama sedikit qauli. Terus ada apa lagi? Habis baca Fatihah, surat pendek itu sunnah dan hukumnya. Terus ada ruku. Ruku masuk kategori mana? Fi'li dan sebagainya. Masuk lagi sujud, tumanina. Pokoknya jumlahnya ada 17. Terus lanjut lagi ada tentang syurutus sholati. Yang kedua tentang syarat-syarat sholat. Sini. Syurutus sama syurutus sholat ini, syarat-syarat sholat ini terbagi lagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada syarat wajib. Terus yang kedua ada syarat syah. Syarat sah. Jumlahnya ada, bisa dilihat di PPT masing-masing. Syarat wajib itu mempunyai 3. Syarat sah mempunyai 5. Ini segitu deh dari Bapak. Kalau ada yang ditanyakan, sok ditanyakan dulu sebelum ada tugas kelompok. Sok, barangkali ada yang ditanyakan dulu tentang rukun dan syarat salat. Apa namanya? Ini boleh? Boleh. Bagus kamu kasih kamu. Dari tadi Bapak belum jelasin ini. Jadi yang dimaksud dengan rukun qauli, rukun fi'li sama rukun qalbi itu, rukun qauli rukun yang bersifat omongan atau bersifat ucapan. Rukun qauli rukun yang bersifat ucapan. Nah, kalau rukun
fi'li, rukun yang bersifat pekerjaan. Nah, satu lagi rukun qalbi yang bersifat hati, di dalam hati. Hati. Terus barangkali ada lagi yang ditanyakan? Ini Pak, salah satunya kan menutup aurat. Kalau gambarannya kita terkunci dalam satu ruangan, kebetulan hanya tertutupkan oleh anduk, beres mandi nih hanya pakai anduk doang, masuk gudang, ternyata gudang kita nggak ada hal-hal yang bisa menutupi ini, kita terkunci masuk waktu sholat dan sampai akhir mau waktu sholat, kira-kira kita gimana kalau pelaksanaan sholatnya? Coba diulang. Jadi intinya ketika kita punya gambaran, kita tidak mampu untuk menutup semua aurat kita, sedangkan waktu sholat sudah masuk dan mungkin sampai akhir gitu, kita dengan gambaran seperti itu, gimana melaksanakan sholatnya, atau boleh dinantikan ketika setelah kita ada baju. Jadi nggak ada yang bukain. Nggak ada. Ada yang bukain gitu. Jadi dia gambaran juga kayak gitu. Kunci ya. Atau gambaran tadi kebun batur kayak gini. Skip aja. Ganti kan nanti. Bisa sedahan. Syarat wajib Pak, tadi belum dijelaskan. Keadaan sih. Syarat wajib. Iya, syarat wajib, syaratnya itu apa? Terus dari syarat wajib apa aja Pak? Syarat wajib itu ada 3 jumlahnya semuanya. Yang pertama ada Islam, Muslim. Yang kedua ada balik kelak, balik. Yang ketiga ada akil, berakal. Jadi seorang yang bukan dimasukkan dalam kategori Islam itu tidak memiliki kewajiban sholat. Orang yang non muslim, orang yang kafir itu tidak memiliki kewajiban sholat. Tetapi orang kafir itu wajib di sini sholat. Gitu. Syarat wajib. Ayo saat pernah ada yang kira kan, jadi sebenarnya orang-orang kafir kan lamun ibadah itu nggak bukan 2 dosa. Usaha izin dari demi gawean terus. Pernah ada itu? Soalnya gugur kewajiban nate, gugur masuk gugur nate, kalau yang rutin sholat gimana gitu. Terutama sebutlah kekal di neraka. Masih di dalam itu. Nah, terus ada syarat wajib sholat yang nomor 2 ada balik. Menurut kitab Sabinas, ciri-ciri orang yang sudah balik itu ada 3. Yang pertama ada sempurnanya umur 15 tahun, artinya seseorang yang telah mencapai umur 15 tahun. Nah, itu orang bisa dikatakan sebagai orang yang balik dan mempunyai kewajiban sholat. Terus yang ketiga ada berakal. Nah, jadi jika seseorang
tidak mempunyai akal atau mempunyai akal tidak berfungsi, seperti orang yang gila, orang yang sedang tidur, nah itu orang tidak memiliki kewajiban untuk sholat. Sebab kenapa? Sebab dia tidak berakal atau hilang akalnya. Terus yang kategori kedua ada syarat sah salat. Di sini syarat sah salat ada 5. Yang pertama suci badan dari hadas dan najis. Terus yang kedua ada menutup aurat. Yang ketiga ada berada di tempat yang suci. Terus setelah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Tugas kelompok. Ini bantuan mikir ini cuma tugas kelompok. Panitera sama. Dan gimana teh? Tugas kelompok kan? Karena di RP gitu. Bicara kok. Jadi ada kan menghayal. Jelas ke presentasi. Sampai mimpinya. Itu jadi orang kalau tak miskin. Ini mas sudah teh format dia namanya mapping aja. Course itu gitu. Oh. Syarat sholat gitu. Oke. Main mapping teh udah usah. Oke, masuk ke pembelajaran yang ketiga. Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan Bapak beri tugas. Bagaimana Pak tugasnya? Nanya tuh Pak. Tugasnya apa? Jadi tugasnya tuh, ntar Bapak akan ngasih kalian kertas lembar. Yang nanti kertas lembar itu bisa diisi tentang apa saja yang kalian pahami tentang materi ini. Kelompok pertama tentang rukun dan kelompok yang kedua tentang syarat. Nanti kalian tulis apa yang kalian pahami di kertas lembar itu. Kondisi pakai apa Pak? Oke. Saya bawa spidol Pak. Boleh ditulisnya pakai spidol. Bagus. Kamu yang telat. Itu Mbak guru ya? Kita spidolnya Pak. Jangan guru kan. Curang. Pakai kertas ya. Nah, gimana? Ngerti kan tugasnya? Jadi Bapak akan memberikan kalian kertas dan ntar kalian isi apa-apa saja yang kalian pahami tentang materi ini. Kelompok 1 membahas tentang rukun salat dan kelompok 2 membahas tentang syarat-syarat salat. Kelompok saya mana? Kelompok 1 yang ini Rukun. itu kelompok 2. Untuk berapa warna kelompok 1? Bagi dua aja Pak. Ini berarti Teman-teman. Ayo sok kerjakan ke kalian kerjakan. Rukunnya.
sudah tugasnya, ntar kalian presentasi ke depan satu kelompok. Emang aku tuh bingung kayak selang-seling gitu apa nggak usah ya? Nabi itu dipakainya khusus untuk apa? Salat wajib. Oh iya. Kayak istilah kepada Nabi nggak sih? Di tahiyat awal. Tahiyat awal mangan ukur ka Kanjeng Nabi doang. Lamun di akhir kulawargina. Di rukuna ayatnya. Heeh. Aya. Mana dewa? Beres ya. Hitung sih ya. Awal. Sudah selesai tugasnya? Coba kelompok satu maju ke depan. Presentasiin hasil yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada yang berpandangan 17, ada yang berpandangan 14. Nah kami yang mengambil pandangan yang 14. Artinya situ manila disatukan dengan rukun fi'li yang memang bersangkutan. Nah dari rukun sholat ini terbagi 3, rukun qauli, rukun qalbi, dan rukun fi'li. Pertama saya menjelaskan rukun qalbi. Rukun qalbi ini adalah rukun yang memang kategorinya amaliyah hati gitu. Jadi pekerjaan hati istilahnya seperti itu. Pekerjaan hati, niat dalam hati. Yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli ini lumayan lebih dari rukun qalbi. Pertama ada takbiratul ihram, lalu ada membaca surat Al-Fatihah, terus doa tahiyat, terus membaca sholawat kepada Nabi di awal tahiyatul awal maksudnya, terus membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir, terakhir salam. Ketiga ada rukun fi'li. Rukun fi'li ini akan dijelaskan oleh saudara saya Kang Fahmi. Nah, ya saya akan menjelaskan rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun yang pekerjaan atau pegawaian. Nah, yang pertama itu ada berdiri ketika mampu. Nah, di sini sudah tergambarkan secara jelas bahwa agama Islam itu tidak memisahkan. Bisa kalau tidak bisa berdiri ketika mampu, bisa sambil duduk, gitu kan. Terus ada yang keduanya ruku, yang ketiganya i'tidal, yang keempatnya sujud pertama dan kedua 5. Terus yang keenamnya duduk di antara 2 sujud, yang ketujuhnya duduk tasyahud akhir dan tertib. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oh, kelompok 2 maju ke depan, presentasiin. Gas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan main mapping memilih kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari syarat wajib, yaitu syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu ada pengertian syarat sah, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar sholatnya sah secara tuntutan Islam. Selanjutnya akan
Nah, kita itu bagian syurutus sholat atau syarat-syaratnya sholat. Nah, syarat-syarat sholat ini terbagi jadi dua, yaitu ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu ada 3, yang pertama itu Islam, balik, dan berakal. Terus yang syarat sah itu ada 5, yang pertamanya suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga tempatnya suci, yang keempat masuk waktu, dan yang kelima menghadap kiblat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, setelah kalian presentasi tadi, Bapak sudah mengirim link dalam WA Group. Ini dibuka linknya dalam format Google Formulir. Coba bisa jarak. Coba kalian isi dulu. Pertanyaan dan tertulis. Opsi 1 tertulis. Dengan sholat. Orang ya. Sholat itu. Ini isinya jujur gak sih? Sholat itu ya sholat. Sebab. As-sholat itu ya as-sholat. Bisa biar tidak. Kita penjelasan di Pak ya. Mungkin Anda boleh bawakan dari tulis-tulis dari rumah. Tetap pada, tetap pada. Ini kalau sih ya, nilainya 100 berapa? Nah, Isi apa dong? Tapi ya dikumpul itu tak apa? Dikumpul itu tak apa? Coba deh. coba ya ada di muka Jokowi. Mau kamu. Evaluasi mungkin apa? Selama ujian. Kalau kemarin gimana sih evaluasinya? Ya udah rangkum aja. Bisa Kalau kemarin lebih ke rangkuman materi aja. sudah mengerjakan Google formulirnya. Baik, kita langsung ke tahap selanjutnya, ada evaluasi yang berupa rangkuman gitu ya. Jadi pembahasan kita hari ini itu tentang ketentuan sholat, yang dimana ketentuan sholat ini mempunyai 2 aspek. Yang pertama ada rukun, yang kedua ada syarat. Nah, syarat dan rukun dan syarat ini kebagi lagi. Kalau rukun menjadi 3 bagian secara globalnya, ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li, dan ada yang disebut dengan rukun qauli. Terus syarat juga terbagi lagi menjadi 2 bagian, ada yang disebut dengan syarat wajib sholat dan ada yang disebut syarat sah sholat. Jadi kayak evaluasi kesimpulan. Iya, evaluasi. Maksudnya harusnya tadi evaluasi ini sih. Nah, iya udah masuk sih tadi. Itu evaluasi. Kan tadi udah sesuai sudah lama evaluasi. Tadi nanti rumah sholat, evaluasi dan latihan sholat. Jadi video Orang dengan orang makanya wajib kan. Kita kan yang wajib istilah kan. sebenarnya Cuma nilai 0 gitu. ya kalau Starbucks
pembahasan hari ini? Insyaallah. Mungkin segitu ya pertemuan hari ini. Mungkin akan dilanjutkan di minggu yang akan datang tentang apa? Tentang puasa. Oke, minggu yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum.